Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita pada hari ini untuk meneruskan pelajaran kita pada kitab Mukhtasar Ad-Da wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan beberapa permasalahan mengenai pasal kehadiran hati saat berdoa. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana pentingnya kehadiran hati tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan kehadiran hati ini merupakan sebab-sebab diterimanya doa kita dan sebab-sebab diterimanya atau dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan beberapa waktu-waktu yang mungkin doa-doa kita ketika kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lebih mudah untuk mengabulkannya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang adab-adab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala telah para ulama jabarkan dalam kitab-kitabnya sangat banyak sekali. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah akan menyebutkan beberapa adab-adab ataupun etika-etika yang mana dengan adab-adab ini insya Allah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menerapkannya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doa-doa kita lebih mudah untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan yang pertama adalah kekhusyuan hati, juga kerendahan, kepasrahan, ketundukan dan kekhawatirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya dalam adab-adab berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ada beberapa adab. Di antaranya ada adab yang kita hadirkan sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada adab yang kita hadirkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga adab yang kita lakukan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kekhusyuan hati juga kerendahan, ini merupakan adab yang paling pertama, yang paling awal wajib untuk kita hadirkan ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan kekhusyuan hati, juga kerendahan serta kepasrahan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuk mengabulkan doa-doa kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Dan berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kalian dengan rasa tunduk dan patuh. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, juga memerintahkan kepada hamba-hambanya yang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rasa kepasrahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga kerendahan hatinya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mengijabahi doa-doa kita. Kemudian di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Idz nada rabbahu nidaan khafiyya." Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah orang saleh, yang mana orang saleh tersebut ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengecilkan suaranya, yang mana dengan dia mengecilkan suaranya ini dia menunjukkan rasa tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat di penerapan kehidupan sehari-hari kita,
bisa kita lihat bagaimana ketika seorang anak meminta kepada ayahnya, meminta kepada ibunya. Tatkala seorang anak meminta kepada ayah ataupun ibunya, meminta sebuah permintaan, ketika dia berkata kepada kedua orang tuanya dengan kata yang lemah dan lembut, dia tidak meninggikan suaranya, kita bisa lihat bagaimana mudahnya orang tua akan memberikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi berbeda jikalau seorang anak datang kepada orang tuanya dengan meninggikan suaranya ataupun melihat kan kepada orang tuanya bahwasanya dirinya ini sombong di hadapan orang tuanya, maka orang tuanya pun ketika ingin memberikan atas apa yang diminta oleh anak ini serasa sulit untuk memberikannya. Karena apa? Karena tidak adanya pengagungan dan penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Maka begitu pula kita ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan rasa kepasrahan kita, juga ketundukan dan kekhawatiran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, insyaallah doa-doa yang dihadirkan dengan hati yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk menjabahinya. Kemudian di antara adab-adab doa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang berikutnya adalah orang yang berdoa menghadap ke kiblat. Para ulama menjelaskan bahwasanya menghadap kiblat tatkala berdoa bukanlah syarat diterimanya doa. Akan tetapi menghadap kiblat ketika berdoa merupakan salah satu sebab doa kita ini lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya bahwasanya doa ini adalah ibadah. Dan kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada ibadah melainkan hanya ditunjukkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya arah ketika seorang hamba itu beribadah tidak lain dan tidak bukan adalah menghadap ke kiblat. Oleh karena itu kata para ulama disunnahkan ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, maupun kita di jalan, di masjid, di rumah, disunnahkan untuk menghadap kiblat. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan salat istisqa, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika beliau ingin berdoa, beliau membalikkan badannya, yang mana tatkala sebelumnya Rasulullah SAW ini menghadap kepada para kaum muslimin, ketika beliau berdoa, beliau langsung membalikkan badannya dan menghadap ke arah kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata para ulama dari hadis ini, para ulama menyunnahkan agar seorang hamba ketika dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disunnahkan agar dia menghadap ke kiblat. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh para ulama yang lainnya bahwasanya menghadap kiblat merupakan seutama-utamanya arah yang ada di dunia ini. Karena apa? Dengan menghadap kiblat kita bahwasanya seseorang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika kita melaksanakan salat ataupun ketika kita berangkat haji, berangkat umrah, tidak ada seseorang yang melakukan tawaf, tidak ada seseorang yang melakukan salat melainkan dia menuju ke arah kiblat, itu ke arah Ka'bah. Oleh karena itu, karena Ka'bah merupakan seafdol-afdolnya arah, para ulama menyunnahkan agar berdoa untuk menghadap ke kiblat. Kemudian di antara adab-adab tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, telah sebaiknya ataupun seyogyanya bagi seorang muslim agar ketika dia beribadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Karena doa merupakan ibadah. Sebagaimana salat adalah ibadah, akan tetapi bedanya di ibadah salat, suci merupakan syarat sah diterimanya salat. Adapun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersuci merupakan syarat untuk diterimanya doa kita. Akan tetapi dengan berdoa, kata para ulama,
disunnahkan. Akan tetapi dengan berwudu, kata para ulama, disunnahkan sebelum kita melakukan amalan ibadah ataupun amalan-amalan sunnah yang walaupun itu bukan syarat diterimanya amal tersebut, seperti doa ini, disunnahkan agar kita dalam keadaan suci. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara adab-adab dan etika-etika yang sebaiknya dimiliki oleh seorang muslim ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sulaiman radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal mu'mina idza rafa'a yadayhi fid du'a'i istahyallahu an yaruddahuma sifran." yakni bahwasanya ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya kepada Allah, dengan mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merasa malu jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa hamba tersebut. Dari hadis ini kata para ulama, di antara sebab-sebab doa kita itu diijabah adalah dengan mengangkat doa. Ketika kita mengangkat tangan ketika berdoa, kita yang pertama melakukan ataupun melaksanakan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan harapan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, bahwasanya tidaklah ketika seseorang itu mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kemudian dia menurunkannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Juga Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, wa qad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yarfa'u yadayhi fid du'a wa aktsaru ma ruwiya anhu annahu kana yarfa'uhuma fi salatil istisqa. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdoa, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan di antara banyaknya hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya beliau mengangkat tangannya tatkala berdoa adalah ketika beliau meminta hujan. Itu ketika beliau melaksanakan salat istisqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya tatkala berdoa, sampai-sampai warna putih di ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlihat. Hal ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tingginya ketika mengangkat tangannya tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sunnah-sunnah yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama adalah disunnahkan juga untuk mengusap wajah setelah berdoa. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, wa yustahabu an yamsaha bi yadayhi ba'da raf'ihima wajhahu lima rawa Umar bin Khattab qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yahuttuhuma hatta yamsah bihima wajhahu. Yang mana dijelaskan bahwasanya disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengangkat kedua tangannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menurunkan kedua tangannya, melainkan beliau telah mengusap wajahnya. Oleh karena itu kata para ulama, disunnahkan setelah kita berdoa mengangkat kedua tangan kita mengusap wajah kita. Walaupun sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hadis yang gharib, akan tetapi dalam bab fadailul a'mal kata para ulama
tidak apa-apa mengamalkan hadis-hadis yang derajat hadisnya tidak sampai derajat yang sahih. Oleh karena itu buat teman-teman sekalian, mau setelah berdoa mengusap wajah ya nggak apa-apa, yang nggak mengusap wajah juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau sama-sama saling menyalahkan antara satu sama lain. Kemudian di antara adab-adab dan etika-etika yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar Ad-Dawa Ad-Dawa, yaitu mengawali doanya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb yang Maha Agung, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dunia dan semesta alam ini. Oleh karena itu, kata para ulama, disunahkan bagi kita sebelum kita menunjukkan ataupun menyebutkan hajat-hajat kita, keperluan-keperluan kita tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang muslim, seorang mukmin menunjukkan adabnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana penerapannya hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatihah. Kita bisa melihat bahwasanya surah Al-Fatihah, kata para ulama, surah Al-Fatihah itu mencakup antara pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkaulah yang memiliki hari akhir, hari kiamat. Lihatlah di awal-awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara pada berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita memulainya dengan puji-puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan tidak ada sesembahan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian di ayat yang ini kita menunjukkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala, kita menunjukkan bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak disembah. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita adab-adab berdoa dari ayat-ayatnya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu pula jalannya yang Engkau ridhai dan bukan jalannya yang orang-orang yang Engkau sesatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari ayat Al-Fatihah ini saja kita bisa belajar bagaimana pentingnya, bagaimana agungnya dengan kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyebutkan permohonan-permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis-hadis juga yang menyebutkan bahwasanya di antara ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali doa-doa kita dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hadis Fudalah bin Ubaid, bahwasanya beliau berkata, Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah wa lam yusalli 'ala nabi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak memberikan salat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, "Ajilta ayyuhal musalli, apakah engkau terburu-buru wahai orang yang sedang berdoa, wahai orang yang sedang melaksanakan salat?" Rasulullah SAW, mengapa Rasulullah SAW mengatakan apakah engkau terburu-buru? Dari sigah ini ataupun bentuk kalimat yang Rasulullah SAW sampaikan ini, kita bisa mengambil faedah bahwasanya Rasulullah SAW sampai-sampai mengatakan terhadap orang ini, kenapa engkau terburu-buru? Kenapa engkau tidak memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala? Engkau bersalat serta salam atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian engkau sebutkan hajat-hajatmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma 'allamahum Rasulullah SAW." Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang ini bagaimana tata cara, adab-adab dan etika seseorang ketika dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW sedang duduk kemudian mendengar ada salah seorang sahabat tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang ini memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang yang pertama tadi. Orang yang pertama tadi tatkala dia berdoa, dia tidak memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang dia bersalawat juga memuja-muji Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ad'u tujib wasal tu'ta," bahwasanya berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa-doamu, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan atas apa-apa yang kau minta. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara sebab-sebab doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengagung-agungkan, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan menyampaikan hajat-hajat kita dan kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Wasal tu'ta," mintalah dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doamu. Kemudian di antara adab-adab dan etika yang disunahkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan pendahuluan pada hajatnya dengan taubat dan istighfar. Jadi sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai doa kita ini yang pertama tadi dengan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Hayy, ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebutkan dulu keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru kita yang pertama kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada sebuah kaum agar kaum tersebut memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin." Bahwasanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan yang deras kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara sebab-sebab doa-doa kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang disebutkan dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka kalian memohon ampunlah kepada Rabb kalian, Rabb semesta alam, karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb Maha Pengampun. Setelah ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Setelah mereka memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Allah berikan nikmat-nikmat kepada kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Allah berikan air hujan yang selalu mengalir yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah juga menjadikan tanah-tanah yang tadinya tandus, Allah suburkan. Kemudian Allah memberikan hewan-hewan ternak kepada mereka. Hewan-hewan ternak tersebut bisa menghasilkan ternak-ternak yang lainnya. Lihatlah bagaimana manfaat dan faedah besar dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyebutkan hajat-hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab-adab juga etika tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mengulang-ulang doa kita tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan kemudian memohon kepada Allah dan meminta kepadanya berulang-ulang, berdoa dan merendahkan diri di hadapannya dengan penuh harap dan cemas. Di antara sebab-sebab doa kita ini diajabahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengulang-ulang doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudahnya bisa kita lihat bagaimana kalaulah seorang anak dia meminta kepada orang tuanya. Mungkin seorang anak ketika dia meminta merengek sekali, dua kali sama orang tuanya, mungkin orang tuanya belum memiliki rasa kasihan terhadap anak tersebut. Akan tetapi ketika anak tersebut mulai mengulangnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan setiap hari dan berkali-kali, bahkan sampai meneteskan air mata di hadapan orang tuanya, kita lihat ketika itu hati orang tua menjadi luluh yang akhirnya mengkabulkan permintaan-permintaan dari anak tersebut. Bagaimana pula kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali, mungkin Allah Subhanahu wa taala belum melihat kita ini butuh. 2 kali Allah mulai, sepertinya hambaku ini butuh. 3 kali, nanti dulu, mungkin dia masih bisa melakukan hal-hal yang lainnya. 4 kali, 5 kali, sampai berkali-kali kita ulang doa tersebut, bahkan setiap hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Terkadang Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doa-doa kita, tapi teruslah mengulang-ulang doa tersebut, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala tak mungkin lari dari doa-doa yang hambanya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaulah beliau berdoa da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengulang doanya sebanyak 3 kali. Begitu pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta hajat-hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam hadis istisqa, yaitu hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar diturunkannya hujan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang doanya sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja selalu mengulang doanya sebanyak 3 kali. Bagaimana kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lelah ataupun merasa malas untuk mengulang doa kita. Ataupun sampai-sampai ketika kita berdoa kita hanya mengatakan, ya Allah, sama seperti kemarin ya Allah, sama seperti tadi zuhur ya Allah. Ini seakan-akan merasa kurang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita mengatakan, ya Allah sama seperti kemarin, kita saja yang melihat ketika seseorang melakukan perkataan ini di hadapan orang lain, melihat bahwasanya orang ini tidak ada rasa optimisme tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita beribadah ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita optimis bahwasanya doa-doa kita itu dikabulkan. Akan tetapi ketika kita malas dalam berdoa,
secara tidak langsung ini menunjukkan sifat pesimis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini sifat-sifat yang hendaklah kita sebagai seorang muslim kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Kemudian di antara adab-adab doa yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, yang mungkin Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak menyebutkan dalam kitabnya ini, yaitu mengakhiri doanya dengan mengucapkan amin. Sebagaimana kita ketika membaca Al-Fatihah tatkala kita sholat, kita disunnahkan untuk mengucapkan amin. Jadi ketika kita selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan doa kita amin ya Rabb, amin ya Rabb. Karena arti kata amin ini kata para ulama ay Allahumma stajib li. Ya Allah kabulkanlah doaku, ya Allah kabulkanlah doaku. Kemudian di antara adab-adab juga etika tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup doa kita dengan perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan tutuplah doa-doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, yustahabbu lid-da'i an yaqula fi akhir du'aihi kama qala ahlul jannah wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Disunnahkan bagi seseorang yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir doanya dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk-penduduk surga. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan di antara adab-adab berdoa juga kita bisa berdoa dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bertawassul di sini adalah bertawassul yang dianjurkan, bukan bertawassul yang dilarang. Yang sebagaimana para ulama larang begitu banyak orang-orang yang melakukan tawassul kepada mayit, kepada kubur. Ini tawassul yang terlarang. Akan tetapi tawassul yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di sini adalah tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta mentauhidkannya. Juga membuka doanya dengan sedekah, yaitu sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disunnahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan harapan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengijabahi dan mengabulkan hajat-hajat dan permintaan-permintaan seorang hamba tersebut. Setelah ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa hadis tentang berdoa, tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab-adab dan etika tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, maka doa-doa seperti ini hampir-hampir tidak tertolak selamanya apalagi bila ia berisi doa-doa yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan kita mengumpulkan adab-adab dan etika-etika tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan berwudu sebelum berdoa, kemudian menghadap kiblat, kemudian melakukan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian memulai doa kita dengan istighfar, kemudian menyebutkan hajat-hajat kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, apalagi bila ia berisi doa-doa yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengisi doa-doa kita dengan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat begitu banyak doa-doa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabatnya, juga kepada kita para umatnya. Di antaranya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga di antara doa-doa yang lain doa meminta istiqomahan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ibnu Qayyim, jikalau kita menggabungkan antara adab-adab serta etika yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dengan doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW,
bahwa ini berpeluang kuat untuk dikabulkan, atau ia mengandung nama Allah yang paling agung. Ataupun doa-doa kita tadi tidaklah doa yang warid dari Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dalam doa ini berisi pengagungan-pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sami'a rajulan yaqul, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta al-ahadus samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Faqala laqad sa'ala Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan contoh doa-doa yang berisi puja-puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku bertawassul kepadamu bahwasanya aku bersaksi Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, yang Maha Esa, tempat bergantung para makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengannya." Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, laqad sa'alallaha bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Sesungguhnya dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawassulnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana bila dia minta dengannya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, dan jika dia mohon kepadanya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Juga disebutkan dalam sebuah lafaz, laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam. Sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang paling agung. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, juga Sahih Al-Hakim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Dhunnun saat dia berdoa dalam perut ikan paus, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka tidaklah seorang muslim berdoa dengannya pada suatu hajat melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Lihatlah doa ini diawali dengan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di awal doa ini beliau menyebutkan bahwasanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang berhak disembah dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu seorang hamba ini mengatakan inni kuntu minadh dhalimin. Dia menunjukkan kepasrahan, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang seperti ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi dan mengabulkan doa-doanya. Juga disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karbi la ilaha illallahul azim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim.
La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dalam hadis ini berisi tentang puja-puji Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa saat beliau mendapatkan kesulitan, beliau mengatakan la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan Maha Penyantun. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan arsy yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan langit yang 7, juga Tuhan bumi ini dan Tuhan arsy yang mulia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berdoa dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, juga sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmak madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu farahan faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha faqala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Ini adalah doa yang agung yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabatnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang ditimpa kesedihan ataupun kegelisahan lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu, ubun-ubunku di tanganmu ya Rabb, keputusanmu berlaku padaku, adlun fiyya qada'uk, ketetapanmu lah terhadapku adalah ketetapan yang paling adil. Allahumma bikulli ismin huwalak. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sammaita bihi nafsak, baik yang engkau sandangkan pada dirimu sendiri atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu yaitu Al-Qur'an, atau yang engkau khususkan untuk dirimu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Kemudian Rasulullah SAW setelah dia melakukan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa, an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa'a huzni wa dhahaba hammi. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an yang agung sebagai penentram hati Rasulullah SAW, juga cahaya di diri Rasulullah SAW, serta menjadi pelenyap duka dan penghilang bagi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, illa adhaballahu hammahu wa huznahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, serta wa abdalahu makanahu farahan, dan mengganti posisi kesedihan dan kegelisahan hamba tersebut dengan kebahagiaan. Kemudian
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ala nata'allamuha?" Wahai Rasulullah SAW, tidakkah kami harus mempelajarinya? Rasulullah SAW mengatakan, "Bala, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha." Tentu siapa yang mendengarnya seyogianya mempelajarinya. Dari hadis ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana pentingnya tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puja-puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang agung, dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian kita menyebutkan hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjabahi dan mengabulkan doa-doa kita semua. Alhamdulillah, pertemuan kali ini telah kita selesaikan pasal kehadiran hati saat berdoa, yang mana di dalamnya berisi tentang adab-adab serta etika-etika seorang muslim tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan yang kita pelajari dari kitab Mukhtasar Ad-Dawa Wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa kita amalkan dalam doa-doa kita tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa-doa kita adalah doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan segera. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufiknya agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dan adab-adab yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk berada di atas kebaikan dan ketaatan. Kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.